Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sehat semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Silakan kita kelasnya baca doa. Alam. Tema-tema sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana hari ini, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Kalau sudah siap, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadirannya satu persatu ya. Ardihana Sari, Sahril Ramadan, Ardihana Sari. Oke, sekarang saya sudah cek kehadirannya. Sekarang saya akan lihat kerapiannya. Coba dimohon semua untuk berdiri. Saya lihat kerapian pakaiannya. Oke, sudah cukup bagus. Jangan ada yang pakai topi dalam kelas dan bajunya sudah masuk semua. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ardihana Sari untuk pimpin. Semua dimohon untuk berdiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Oke, tadi kita sudah berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Selanjutnya, untuk bagaimana kita semangat dalam mempelajari materi kita hari ini, terlebih dahulu saya akan melakukan kesiapan semangatnya ya. Apakah kalian masih semangat? Kayaknya masih loyo-loyo. Maka kita akan lakukan ice breaking. Ice breakingnya tepuk semangat saja ya. Tepuk semangat 1 kali dan tepuk semangat 2 kali. Saya komando tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat 2 kali. Oke, sangat bagus sekali. Sudah semangat ya? Oke, kemudian sebelum kita masuk ke materi lebih mendalam, maka terlebih dahulu kita akan membaca 1 ayat Al-Quran ya. Silakan Abdul Firdan baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, bagus, bacaan Al-Qur'annya sudah sangat bagus Abdul Firdan ya. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut terkait pembelajaran hari ini, maka di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita bisa dilihat di layar. Yang pertama, peserta didik dapat memahami makna dan bentuk-bentuk rukso dalam beribadah. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi kondisi-kondisi tertentu yang mendapatkan kemudahan atau rukso. Adapun di sini Bapak akan tampilkan sebuah gambar rukso dalam sholat. Bisa dilihat, adapun yang mendapatkan keringanan dalam beribadah sholat itu yang pertama adalah musafir dalam perjalanan darat. Nah, sholat ini bisa dijamak atau dikosor. Dalam kendaraan, bersuci dengan wudhu atau tayamum. Sholat dilaksanakan sesuai dengan kondisi armada. Kondisi armada itu misalnya kalau di kapal itu kan kiblatnya dia tidak menentukan, tidak tahu kiblat. Jadi kalau di dalam kapal itu kita terserah mau menghadap di mana, karena ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, ini adalah sakit parah. Kalau misalnya
bisa berdiri bisa sambil duduk, kalau tidak bisa duduk baring, kalau tidak bisa baring pakai isyarat, kalau tidak bisa pakai isyarat berarti langsung di kafani dan dikubur. Kalau tidak gunanya hidup di dunia ini. Oke, paham? Paham. Oke, kalau sudah paham di sini Bapak akan memberikan dua pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan pertama, mengapa Allah memberikan kemudahan atau rukhsah dalam beribadah? Siapa yang bisa jawab? Saya. Oke, Nurfali silakan. Agar kita bisa melakukan ibadah seperti salat dalam keadaan apapun, baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan sakit. Oke, yang kedua, apa hikmah yang dapat diambil dari kemudahan beribadah atau rukhsah? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Awan. Hikmah yang bisa diambil adalah agar ibadah yang diperintahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan dan membebani umat Islam. Wah, sangat luar biasa sekali jawabannya ya. Oke, jadi karena sudah lihat di sini sudah cukup bagus jawabannya. Di sini Bapak akan menampilkan sebuah video terkait pembelajaran kita pada hari ini terkait keringanan dalam beribadah. Silakan diperhatikan ya. Itu artinya dan rukhsah. Oke, bagaimana? Sudah disaksikan videonya sampai akhir? Sudah ya? Sudah semua? Berarti sudah paham. Dari video tersebut bahwa kita sudah saksikan bersama-sama ya, bahwa rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dan hikmahnya yang bisa kita ambil, kita bisa beribadah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, baik kita dalam perjalanan, dalam kondisi sakit, atau misalnya dalam pesawat. Kan biasa kita karena banyak penumpang kita tidak bisa berduduk, maka bisa menggunakan tayamum. Di dalam kapal kita tidak bisa ke arah kiblat, bisa dikasih keringanan untuk menghadap di manapun. Misalnya kapalnya menghadap ke sana, kita ikut juga kiblatnya ke sana. Oke, paham ini? Paham. Kemudian di sini Bapak akan memberikan pertanyaan, bisa disaksikan sama-sama. Apa hikmah dan kemudahan beribadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan menjawabnya menggunakan aplikasi kolaboratif yang sudah kalian download di HP masing-masing. Silakan dilihat HP-nya, dibuka HP-nya masing-masing. Nah, di situ sudah ada pertanyaan yang Bapak berikan, silakan dijawab. Mana HP-nya Awan? Ya, di situ ya. Oke, ya. Nah, di situ ya. Ini. Oke. Ya. Oke, sudah dikirim semua jawabannya? Sudah. Oke, sekarang Bapak periksa ya. Oke, luar biasa. Di sini jawabannya sudah cukup bagus. Tapi perlu dilengkapi, tapi oke. Ya, bagus semua ya. Sangat bagus kan? Oke, jadi karena jawaban sudah cukup bagus, di sini Bapak akan mengirimkan sebuah link LKPD agar kalian bisa kerjakan ya. Dan linknya sudah Bapak kirim di grup WA masing-masing. Bisa dibuka HP-nya? Bisa. Dibuka HP-nya sudah masuk? Sudah. Oke, silakan diklik linknya dan kerjakan soal yang terdapat di dalam. Kemudian sambil mengerjakan tugas tersebut, maka di sini Bapak akan membagikan sebuah kertas dan kalian membuat poster terkait pembelajaran kita hari ini. Dan kalian bisa menggunakan aplikasi Canva juga melalui HP untuk membuat poster ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit dari sekarang. Paham? Silakan dikerjakan di gambar. Sesuai dengan pembelajaran kita ya. Mungkin gambar kapal, bersama sholat, apa? Maksudnya di dalam kapal.
ya. Yang sholat di dalam kapal seperti apa? Silakan dikerja, punya berapa menit dari sekarang. Silakan berdiskusi. Nah, ya. Sambil ini mungkin buka HP-nya, sambil aplikasi Canva-nya sudah didapatkan, sudah? Oke. Oh iya, bagus. Oke. Berarti kalian sudah cukup paham ya? Wah, iya. Oke. Teman juga. Jangan suruh-suruh juga sebarang kok. Memang sesuai dengan apa yang telah Bapak berikan terkait pembelajaran hari ini. Oke, sudah? Sudah digambar? Dalam bentuk kanvanya juga sudah? Oke, kalau begitu posternya silakan dibawa di sini. Dan kalau kanvanya bisa dikirimkan melalui email Bapak ya. Silakan. Dikumpul di sini wajib berdiri dong. Sudah ditulis dengan Bapak kan? Sudah. Jadi untuk kanva poster dalam bentuk kanva itu akan dikirimkan melalui email Bapak dan link LKPD yang sudah Bapak bagi tadi akan Bapak periksa ya. Apakah sudah gambar, apakah jawabannya sudah cukup bagus atau belum? Tapi saya rasa di sini sudah cukup bagus. Ada beberapa pertanyaan yang iya sudah bagus menurut Bapak. Oke, karena tadi tugas-tugasnya sudah saya lihat posternya sudah cukup bagus. Kemudian di sini Bapak akan memberikan sebuah kuis. Kuis itu berupa pertanyaan di aplikasi kuis ya, atau Google Form. Di situ sudah Bapak kirimkan juga linknya. Bisa diisi, ada beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan di situ. Silakan diisi benar atau salah. Jadi pilihannya itu ada 2, benar atau salah. Opsinya di situ ada 2. Oke, silakan. Sudah dikerjakan? Sudah. Bapak akan periksa jawabannya. Nah, dan di sini Bapak lihat semuanya sudah cukup bagus dan standar penilaian telah masuk kriteria dari pembelajaran kita hari ini, yaitu rata-rata nilainya berada di 80 ke atas. Dan ternyata pemahaman kalian sudah cukup bagus terkait pembelajaran kita hari ini terkait rukso atau keringanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian karena dari tadi sudah terlalu banyak soal yang Bapak berikan, ada poster, ada link, ada Google Form. Jadi mungkin kalian sudah loyo-loyo dalam mengerjakan soal. Kemudian di sini kita akan melakukan dulu ice breaking. Silakan berdiri semua supaya lebih semangat lagi. Tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat 2 kali. Tepuk semangat 3 kali. Oke, karena sudah semangat semua ya, semangat ya. Nah, di sini Bapak akan memanggil kelompok untuk mempresentasikan apa yang telah dipelajari di depan, ya, berupa PowerPoint yang akan ditampilkan di dalam slide. Silakan maju di kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun rukso dalam sholat, 1 yaitu musafir, perjalanan darat. Sholat di jamak qasar dalam kendaraan bersuci dengan wudu atau tayamum. Sholat dilaksanakan sesuai dengan kondisi armada. 2. Sakit parah. Sakit parah kita bisa sholat sambil duduk maupun berbaring. Oke, kasih tangan untuk kelompok 1. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi nilai dari tadi saya baru menyebutkan nilai dari poster yang telah kalian buat. Dari poster yang telah kalian buat, kelompok 1 dapat nilai 80, kelompok 2 85, dan kelompok 3 90. Dan yang paling tinggi nilainya untuk saat ini adalah kelompok 3. Oke, karena tadi kita sudah dalam bentuk online, di sini Bapak akan membagikan LKPD mandiri ya. Nah, LKPD mandiri di sini berupa buku atau sudah saya kasih soal. Silakan dikerja sendiri ya. Oke, silakan dikerja, waktunya 3 menit. Silakan. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpul. Oke, karena KPD-nya sudah dikumpul semua, sekarang Bapak sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan memberi lagi satu pertanyaan refleksi untuk kalian. Adapun pertanyaannya adalah, apa yang kamu pahami atau apa yang kalian pahami tentang kemudahan beribadah? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan anak depan Yama. Hikmah yang bisa diambil adalah agar ibadah yang diperintahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan dan membebani umat Islam. Oke, bagus sekali. Jadi yang kita dalam kemudahan beribadah itu kita bisa melaksanakan ibadah dalam kondisi atau situasi apapun, ya, baik dalam sakit atau dalam perjalanan. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semua hamba-hambanya dalam beribadah. Jadi tidak ada alasan lagi. Jika rasa sakit saya tidak sholat, jika rasa bisu maka saya tidak sholat, jika rasa tidak bisa duduk maka saya tidak sholat. Nah, itu ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita agar senantiasa bisa sholat kapanpun, dimanapun dan sampai akhir. Oke, saya rasa sudah cukup paham ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa. Silakan kita mulai baca doa. Baiklah, sebelum kita akhir pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, jadi untuk pembelajaran kita minggu depan kita akan masuk materi iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.